Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, di kota Mekah ada sebuah perkampungan yang kita kenal dengan Ja'ranah. Ja'ranah ini adalah jarak dari Masjidil Haram lebih kurang 25 km. Ada sebagian jamaah, terutama sebagian kecil Indonesia dan Malaysia, mengambil miqat untuk umrah di Ja'ranah. Kampung ini dulunya waktu kami berangkat tahun 2000 pertama kali membawa jamaah haji masih sepi. Sekarang sudah banyak bangunan-bangunan yang ada di sekitar desa Ja'ranah. Kalau kita lihat sejarah di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan wala takunu kallatina qadar ghazlaha min ba'di quwwatin ankata. Jangan kamu seperti perempuan-perempuan di mana perempuan ini merapikan benang yang kusut, setelah rapi dikusut kembali. Jadi bapak-bapak saudara saya, di Ja'ranah itu ada seorang perempuan yang kumuh. Kerjanya hanya merapikan benang yang kusut, setelah rapi dikusut kembali. Namanya adalah Ja'ranah, atau orang Arab membaca Ja'ranah. Saudara-saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kita sebagai makhluk Allah ada beberapa keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara keistimewaan yang kita dapati dari Allah, bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Siapapun orangnya, bangsa apapun, agama apapun, Rasulullah menyampaikan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir tidak membawa dosa. Yang menjadi persoalan bagi
setelah bayi ini mulai dewasa, panca inderanya dapat berfungsi, badannya sudah besar sehat, otaknya sudah mulai bekerja. Disinilah saudara-saudara kita melakukan dosa-dosa. Ada dosa kecil, ada dosa besar, dosa mata, dosa mulut, dosa pikiran, dosa dakwaan. Bahkan kalau kita lihat ada orang yang berkeliman dengan dosa, yang menjadi persoalan, kita tidak kekal hidup di dunia ini. Kita semua adalah musafir. Dulunya kita berada di alam ruh. Dari alam ruh Allah pindahkan ke alam rahim perut ibu kita. Dari alam rahim Allah pindahkan ke alam dunia ini. Dan dari alam dunia ini kita akan melanjutkan perjalanan alam barzakh, alam kuburan. Dan dari alam barzakh kita akan melanjutkan perjalanan alam yaumil hisab. Disitulah kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apapun yang kita lakukan selama hidup di dunia, firman Allah jelas hafal kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kata Allah, kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, kami suruh menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Kaki, tangan, mata, semua nanti menjadi saksi di yaumil hisab. Alam rahim, alam dunia, alam barzakh, yaumil hisab. Dan menurut keyakinan kita akan melanjutkan perjalanan terakhir, masuk surga atau ada yang mampir di dalam neraka. Hadirin, itulah sirkulasi perjalanan kita. Berarti saat ini kita berada di alam dunia. Di alam dunia inilah bapak-bapak saudara sekalian, kita diperintahkan oleh Allah berusaha mencapai kebahagiaan, mencari harta sebanyak-banyaknya. Bahkan Allah mengajarkan doa yang kita sebut dengan doa-doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kebahagiaan di dunia ini ya Allah. Hadirin, dengan doa yang kita minta kepada Allah, setiap selesai sholat, setelah ada waktu kesempatan, kita baca doa ini. Sekarang Allah sudah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita. Dulunya merantau ke Jakarta, tidak punya apa-apa, bekerja, berdagang, berusaha, kuli dan sebagainya. Setelah sampai kita di Jakarta, alhamdulillah doa kita diijabah oleh Allah. Kita sudah diberikan anak, kita sudah diberikan kedudukan, harta, mobil, rumah, jabatan. Saudara, jangan sampai kita lupa dengan doa kita yang kedua, wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kebahagiaan di akhirat nanti ya Allah. Kita akan melanjutkan perjalanan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Allah sayang kepada kita. Allah ciptakan manusia, Allah berikan perlengkapan hidup, Allah berikan jabatan, Allah berikan semuanya. Bahkan bagi kita, bagi orang-orang yang sudah berdosa, Allah berikan solusi untuk menghapuskan dosa itu. Dengan apa yang kita lakukan? Dengan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Salat 5 waktu menghapuskan dosa. Orang pergi haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Bagi orang yang hajinya mabrur, tidak lain balasannya surga. Artinya kita sudah tidak ada dosa lagi. Orang melakukan umrah, al-umrah ila umratain kafaratu lima bainahuma. Antara umrah dan umrah kata Rasulullah menghapuskan dosa. Bahkan puasa Ramadan yang kita lakukan menghapuskan dosa. Untuk itulah bapak-bapak sekalian, kalau
melaksanakan ibadah puasa. Allah mengimbau jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, kami mengatakan orang-orang yang beriman ini adalah calon-calon penghuni surga. Hai calon-calon penghuni surga, lakukan puasa bulan Ramadan sebagaimana puasa yang dilakukan oleh orang. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar setelah kita selesai melakukan ibadah puasa Ramadan, Allah angkat derajat kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Semua ibadah tujuan akhir adalah takwa. Takwa adalah ketaatan seseorang. Kalau dalam bahasa kita lihat, takwa adalah laksanakan perintah Allah, apapun perintah Allah, jauhi segala larangan-larangannya. Oleh karena itu satu saat Umar bin Khattab ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, ya Umar, jelaskan kepadaku tentang takwa. Lalu Ubay bin Ka'ab memperumpamakan, ya Umar, pernahkah Anda melewati satu jalan yang penuh dengan ranjau, yang penuh dengan kesulitan? Umar menjawab, pernah. Bagaimana sikap Anda melewati jalan tersebut? Dijawab oleh Umar bin Khattab, hati-hati. Sadarkah ya Umar, kata Ubay bin Ka'ab, itulah yang Anda tanyakan kepadaku tentang takwa. Artinya orang-orang yang sudah melakukan ibadah, apakah yang wajib, yang sunnah, sholat, haji, puasa, setelah itu dia harus berhati-hati. Hati-hati ucapannya, hati-hati perilakunya, karena dia sudah melakukan mendekatkan diri kepada Allah, bahkan dia sudah mendekati surga Jannatul Na'im. Oleh karena itu Allah menyampaikan, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mencapai takwa di hadapan Allah, kami masukkan ke dalam surga yang mengalir air. Hadirin, untuk itulah kita yakin, kita yang taat, kita yang selalu konsisten melakukan ibadah kepada Allah, kita yakin kepada kita Allah sudah berjanji, orang yang sudah mencapai takwa di hadapan Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apabila orang sudah mencapai takwa di hadapan Allah, kalau ada kesulitan, kami keluarkan dari kesulitan, kata Allah. Bahkan Allah menyampaikan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki, kita tidak tahu dari mana datangnya. Itulah predikasi takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bagaimana bentuk orang-orang yang sudah bertakwa itu? Allah menyampaikan, akhirina ma atahum rabbuhum. Apabila sudah kita mencapai predikasi takwa, apapun yang dilakukan selalu mencari ridha Allah. Dalam pergaulannya, dalam dia bersedekah, melakukan kebaikan, selalu mencari ridha Allah, tidak mempersulit. Itu kelihatan bagi orang-orang yang sudah mencapai takwa, kata Allah. Bahkan kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Pada malam-malam hari, bukan sekedar 5 waktu yang dilakukan, tetapi dia lakukan, dia bangun tengah malam, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ajal antakaruka makama mahmuda. Sepertiga terakhir, kata Allah, kamu bangun lalu tahajud 2 rakaat menjelang akhir tahajud, menjelang masuk subuh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, selalu ridha dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dalam kehidupannya. Yang kedua, ditambah dengan qiyamul lail setiap malam. Nabi sampai bengkak tumitnya, sampai mengeluarkan darah tumitnya. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Anda ini sudah berjalan masuk surga, kok betul-betul sholat tengah malam? Dijawab oleh Nabi, bukankah sudah banyak aku menerima nikmat dari Allah? Untuk itu kita berharap mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, karena kita sudah melaksanakan perintah Allah, puasa, haji, zakat, umrah, bahkan sholat 5 waktu. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita mencapai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aku qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal intisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'i fi binafsi wa tanna bi malaikatihi wa kursi. Faqala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azim wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.